Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, mau tanya. Tanya ah. Kan saya mau cuti. Ya Ibu. Mau cuti ke itu. Kalau umur 60 itu, saya balik lagi bisa ya, Miss? Yo iso no Bu, yang penting sampean punya majikan. Balik sak balik-balikmu kan iso to Bu. Sementing sampean punya majikan. Punya. Ya udah bisa. Pacaran. Hah? Kami itu cuti nggak bisa ke sini lagi. Akhirnya aku tak tanya Miss Uni, aku penasaran aku gitu. Setahu saya nggak ada masalah sih Bu. Lah kemarin salah satu mbak itu umur 60 bisa cari majikan di Koko Thomas. Nggak ada masalah tuh Bu. Iya, aku nanya, aku lihat sampai finish, Miss, aku penasaran aku. Alet sama Miss Yuni. Makanya kan saya bilang nih, karena tergantung dari nasib juga ya Bu ya. Ada mbak-mbaknya datang, Miss aku guys tuwek, aku golek majikan gini sampai aneh. Mbak yang agent Koko, kamu apply di Koko, kalau ada majikan nanti tak carikan. Ya. Bener nggak? Aku alet sama Miss Yuni ya, tiap hari nonton live ya Allah. Domongi kok, ini tebar posona Miss Yuni iki Bu. Iya, gelut sama Faisal Sok ini Loh. ya Allah. Saya nggak gelut loh Bu, ini ada yang salah ini. Saya nggak gelut loh. Saya nggak gelut loh. Enggak. Saya nggak gelut. Kayak Faisal Sok gitu. Enggak Bu, saya lagi live Bu. Saya nggak gelut. Jadi saya tidak ingin ada persepsi salah. Saya tidak gelut. Ini cuma cara kami untuk menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Jadi kami tidak gelut Ibu. Kami baik-baik saja Ibu. Kami sudah teleponan. Miss, lihat itu mbak-mbak itu yang pulang tuh ya. Ya, Miss Yuni nggak gelut. Miss Yuni nggak pernah gelut. Saya nggak pernah gelut dengan siapapun Bu. Ya beda pandangan kan wajar toh Bu. Kayaknya ngecas gitu loh, Miss. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan hak seseorang beda-beda Bu. Nggak masalah. Pertanyaannya udah Ibu, ada yang lain lagi nggak Bu? Karena aku bilang ini mau cuti, aku penasaran gitu loh, Miss. Setahu saya nggak ada masalah Ibu. Aku kapan-kapan mau ke situ, Miss. Siap, saya tunggu. BCS lembar. Oke, siap, saya tunggu Bu. Ya, makasih ya, Miss. Ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Ya, ini miliknya loh. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini saya harus pastikan bahwa saya tidak pernah gelut dengan siapapun. Saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Jadi, tolong jangan digoreng lagi ya. Saya tidak pernah gelut dengan siapapun. Karena bagi saya perbedaan opini, perbedaan persepsi itu nggak masalah. Cuman saya meminta jangan menghujat. Karena kalau hari ini kita menghujat satu sama lain, takutnya nih, hari ini kita bisa selamat bagaimana dengan keturunan kita. Kita nggak bisa ngontrol keturunan kita. Karena itu lebih baik kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan membuat orang lain bermasalah. Dan jangan suka ngancem-ngancem orang. Karena setahu saya, menurut pengacara saya, orang yang ngancem itu sebenarnya kosong isinya. Sebenarnya orang yang suka ngancem orang lain, mau ini, mau itu sebenarnya kosong. Kalau dia mampu melakukan, dia akan diem dan melakukan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau seseorang masih berbicara di media sosial tentang sesuatu, itu sebenarnya dia tidak bisa melakukan apapun selain mengancam orang lain, memberikan tidak kenyamanan ke orang lain, menyakiti orang lain dengan cara media sosial dan mengancam. Sebenarnya nggak perlu takut dengan ancaman di media sosial, tapi takutlah sama orang yang tidak melakukan apapun, tidak memberikan reaksi apapun, tapi dia bergerak. Itu yang paling menyakitkan dan paling menakutkan. Karena kamu tidak bisa membaca ritmanya. Jadi buat teman-teman, di media sosial, kenapa saya selalu bilang berhati-hati, berhati-hati. Ada orang yang tersinggung tapi diem. Ada orang yang tersinggung tapi malah ngajak geger. Ya, bisa difahami ya. Jadi saya tidak pernah gelut dengan siapapun. Saya tidak pernah memaki-maki orang lain. Oh ya pernah, biar sing waktu aku ngamuk-ngamuk itu. Tapi saya tidak pernah memberikan ancaman pada siapapun. Jadi buat teman-teman, percaya dengan satu hal. Jika seseorang menantangmu di media sosial, karena dia tidak punya kekuatan yang lebih di dunia nyata,
Ingat-ingat kata-kata saya. Jika seseorang mengancammu di media sosial, itu karena dia tidak punya kekuatan di dunia nyata. Contohnya sindikat. Sindikat itu kalau dia tidak mendapatkan uang dari kalian, dia akan ngancam, akan menyuruh KJRI menangkapmu, nyuruh polisi menangkapmu. Ya itu cara sindikat. Jadi sekali lagi, sindikat itu geraknya seperti itu. Mengancam tapi tidak bisa melakukan. Bisa dipahami ya teman-teman ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau seseorang itu heboh di media sosial, garang di media sosial, jahat di media sosial, karena dia tidak punya kekuatan saat sendiri. Jadi dia kalau ngajak tempur, ngajak gelut itu bawa bolo. Nah, kalau kalian mudah terpancing dengan kata-kata netizen, kalian sendiri yang akan hancur. Maka dari itu Miss Yuni itu coba mengontrol. Apakah kalian tidak pernah tahu berapa banyak orang yang SMS ke saya, orang-orang menghujat itu ada yang SMS ke saya, Mbak. Jadi saya tuh tahu pergerakan mereka seperti apa. Tapi saya nggak ada waktu untuk menganggapnya. Karena tujuan saya bukan menanggapi netizen. Saya tidak boleh kebakaran dengan apa yang disampaikan oleh netizen. Karena netizen tuh maha benar. Udah, no lawan. Oke, kalau kamu ngajak tukaran sama netizen, itu sama kayak salah satu pengacara siapa itu yang ada di Indonesia. Kuwabe mau prini siji-siji, iki sopo. Ndas ngeluh. Jadi jangan bertengkar sama netizen. Netizen itu maha benar pokoknya apa yang dikatakan walaupun itu tidak nyata. Oh iya bisa ngomong apa ya? Semakin menjelaskan semakin ngeluh enggak. Benar nggak? Jadi udah. Karena netizen hanya akan mengambil kesempatan. Apalagi ini tim hore. Tim hore itu nggak kepingin damai. Tim hore itu pinginnya rame. Jadi kalau sampai ada yang kepancing, sampai ada yang terus menggebu-gebu, itu kamu sendiri yang akan sakit. Percayalah, kamu semakin sakit dan semakin sakit. Media sosial saat ini itu ngujatnya udah nggak aturan, Mbak. Ngujatnya itu udah nggak karuan. Udah sampai ke tulang sumsum itu kalau bisa itu dikorek sama netizen. Jadi jangan ditanggapi netizen itu yang ada bikin sakit hati. Udah biarkan, lepaskan. Ya, jadi jangan ditanggepin. Semakin ditanggepin semakin menggembara itu keinginan netizen untuk jadi tim hore. Dek sana rame, dia nggak bela kita. Percaya, netizen itu nggak akan bela kita. Netizen itu pinginnya rame. Ya. Jadi jangan terpancing oleh emosi yang ditunjukkan oleh para netizen. Netizen itu nggak akan legowo kalau orang itu damai gitu loh. Jadi udah nggak apa-apa, lepaskan saja. Karena netizen itu pingin jadi yang terbaik. Netizen sekarang adalah jadi pengacara, jadi intel, jadi polisi, jadi penegak hukum, jadi praktisi agama. Netizen itu pokoknya semuanya benar. Jadi nangkepin netizen kita stroke sendiri. Jangan ya teman-teman ya. Kalau kalian punya masalah di media sosial, jangan terlalu menyakiti diri sendiri demi netizen. Jadi yo pilek mbak suaraku. Pilek kurang mari. Jadi buat teman-teman jangan diambil hati ya. Kalau kalian bermasalah dengan netizen, kita nggak akan selesai. Intinya adalah netizen maha benar. Netizen itu adalah intelijen yang tidak bisa disaingi. Netizen itu tidak ada pasal yang menjerat mereka, suka-suka mereka. Jadi apalagi di Hong Kong, saya pernah ya mbak ya, satu kejadian. Salah satu teman baik saya itu mokingin saya ke polisi. 16 atau 17 tahun yang lalu, posisi itu saya ada di sentral. Ini teman baik saya, kasarannya mau ngomong mangan bareng, libur bareng, kemana bareng. Tahu nggak apa yang dia lakukan ke saya? Dia selama ini baik di depan saya, tapi ternyata dia itu mencurigai saya bahwa saya itu seorang pembantu yang bekerja di agent. Saya tuh dilaporin polisi, mbak. Tapi teman saya yang berkuar-kuar di orang lain
kelihatannya sangat jahat sama saya tidak melakukan apapun. Paham ya? Jadi memang seperti itu. Teman-teman memang seperti itu. Jadi teman baik saya yang kelihatan sangat baik, tapi ternyata dia ngelaporin saya ke polisi. Tapi teman yang kelihatannya jahat sama saya, dia cuma ngomong aja, dia nggak pernah ngelaporin polisi. Karena di Hongkong ini sangat aneh ya. Saya pribadi tuh nggak pernah poking, Mbak. Belum pernah poking. Muka saya diewer-ewer kemana-mana, nomor HP saya diewer-ewer kemana. Saya tahu identitas dia asli, semuanya saya tahu. Tapi saya tidak pernah memokingin dia. Kenapa? Saya cuma punya prinsip satu. Dia capek, dia berhenti sendiri. Kalau dia nggak capek, dia akan berjuang untuk jatuhin saya. Dan saya doakan dia akan tetap sehat, berjuang menurut pendapatnya masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi mungkin suatu saat hatinya terbuka, hati saya terbuka, kita bisa bertemu dan kita bisa sahabatan. Bener nggak? Saya menganggap dia adalah spion saya yang selalu mengingatkan saya dengan setiap gerak-gerik saya. Dia tidak jahat menurut pendapat saya. Dia sangat baik menurut versi dia. Dengan mengkritisi saya dengan sangat keras, itu menurut saya sangat bagus sekali. Cuman cara dia kalian tidak suka. Tapi bukan berarti dia benci kok sama saya. Benar nggak? Jadi nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengancam orang lain di media sosial. Lakukan saja. Jangan mengancam, karena orang akan ketawa kalau kamu ngancam. Hanya akan membuat geger media sosial. Lakukan saja. Selidiki secara diam-diam dan hancurkan. Itu cara strategis, cara gerilyawan. Jadi kalau kamu bong, akhirnya gak ada suaranya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kalian diancam oleh sindikat, khususnya yang kalian pacaran online, papa online, apapun online itu, hati-hati. Karena mereka itu hanya mengancam saja. Mereka tidak ada kekuatan untuk datang ke kalian. Kemarin kasus Yorpe, kan ada tuh sindikat yang mengaku Yorpe, dia menelpon, mengancam-ngancam akan mendatangkan polisi atau apapun. Masih ingat? Ya memang seperti itu. Jadi mereka bisanya cuma ngancam. Jadi mereka cuma bisanya ngancam karena mereka tidak bisa melakukan. Giliran paginya saya konfirmasi sama Yorpe, nggak ada tuh. Benar nggak sih? Nggak ada yang namanya orang ngancam terus disiarkan tuh, nggak ada. Saya melakukan satu gerakan pada satu orang, saya itu nggak akan keluar-keluar di media sosial, Mbak. Jika saya melakukan gerakan, saya nggak akan keluar-keluar di media sosial. Ingat-ingat kata-kata saya. Karena itu, sindikat yang mengatasnamakan Yorpe, papa online, polisi online, tentara online, pelayaran online, itu nggak ada. Macus, nggak ada suaranya. Jadi jangan geger duluan. Udah nggak usah heboh. Bener nggak sih? Jadi kalau kalian masih percaya dengan papa online, dengan pelayaran online, apapun online, itu udah. Apalagi yang ada di TikTok atau media-media lainnya, nggak apa-apa. Itu mereka sekedar mengancam saja. Jadi jangan pernah percaya. Dan saya tidak pernah menyalahkan para netizen. Karena menurut saya pendapat netizen itu benar. Benar. Walaupun itu tidak benar, ya tetap benar. Karena netizen itu tidak pernah salah, wes suka-suka. Jadi netizen itu suka-suka. Dia suka kamu akan memujimu, dia tidak suka kamu akan menghujatmu. Wes itu pilihan. Dan seperti yang selalu saya katakan, media sosial itu seperti pedang bermata dua. Bisa membuatmu melayang lebih tinggi atau bisa membuat kamu sejatuh-jatuhnya. Itu netizen. Jadi netizen itu memang berhak menghakimi walaupun tidak ada sidang. Wah, berhak. Jadi memang seperti itu. Tanpa netizen gak akan ada influencer, betul Fitri. Karena itu kamu menghujat netizen, wah netizen malah gobolo. Jiarno ae, netizen ini pokoknya bener ya. Kalau ada influencer ada dokternya. Aku pilek mbak, gorong-gorong dokternya ya.
Silent action is the best mission. Iya, betul. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa saya melakukan satu gerakan. Kalian tidak akan pernah membaca dan kalian tidak akan pernah merasakan bahwa itu gerakan dari saya. Karena gerakan itu tidak perlu ditunjukkan. Yaitu apa? Ya tetap menolong, tetap membantu, tetap memberikan motivasi, tetap melakukan. Ini gerakan saya. Bukan gerakan ingin menyakiti ya.